Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPG semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Otis Aprilia Abu Bakar Caniago, Mafatihur Rohmah, Siti Fadilatul Kamila, dan Tri Ramadan akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai pendidikan yang memerdekakan. Apakah kalian sudah merdeka? Lalu bagaimana sih pendidikan yang memerdekakan peserta didik? Tentunya dalam perjalanan menciptakan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik, terdapat usaha-usaha tidak terbatas dari pendidik yang tidak akan kami lupakan. Lalu apa saja praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video yang telah diobservasi tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Sekolah yang pertama ada Sekolah Kembang. Sekolah ini memiliki prinsip pendidikan yang memerdekakan dengan mengambil inspirasi dari Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan lingkungan belajar yang bertujuan menciptakan peserta didik yang mandiri. Sekolah ini berfokus pada motivasi internal seperti perkembangan kontribusi dan kemampuan anak untuk menciptakan perubahan. Tujuan utamanya adalah agar anak-anak merasa senang dalam belajar, mendorong kemandirian mereka, dan siklus belajar dimulai dari pertanyaan hingga reflektif. Sekolah yang kedua yaitu sekolah Erudio. Praktik baik apa sih yang sudah dilakukan? Nah, yang pertama itu, prinsip pendidikan yang memerdekakan dalam sekolah Erudio tercermin dalam konsep belajar tanpa paksaan, nyaman, sesuai dengan usia dan mandiri. Prinsip pendidikan yang memerdekakan tercermin dari keyakinan bahwa proses pendidikan seharusnya tidak bersifat memaksa, melainkan menghormati keunikan, perkembangan, dan kebutuhan individu. Pendidikan yang memerdekakan berfokus pada menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sesuai dengan perkembangan usia dan mendorong kemandirian siswa. Nah, yang kedua, pendidikan di Erudio bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya mandiri, tapi juga mampu berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Di dalam Erudio, pendidikan bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya mandiri, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan mampu berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Ini berarti pendidikan di Erudio hanya akan memberikan ruang bagi siswa atau peserta didik untuk mengembangkan kemampuan serta minat mereka sendiri, mendukung kreativitas, serta memberikan kebebasan dalam memilih pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Sehingga peserta didik dalam proses pembelajarannya mampu secara mandiri dan nantinya akan dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Sekolah yang ketiga yaitu SDN 10 Bongan. Apa sih praktik baik yang mereka lakukan? Nah, di SDN 10 Bongan ini, mereka mengusung prinsip pendidikan yang memerdekakan dengan menghasilkan merdeka atau belajar secara merdeka. Pembelajaran yang merdeka ini yaitu pembelajaran tidak terbatas di dalam kelas, melainkan melibatkan pemahaman lingkungan sekolah, termasuk sarana dan prasarana. Sudah kita tahu ya, bahwa pembelajaran biasanya di sekolah-sekolah negeri itu hanya terbatas di dalam sekolah maupun di dalam lab. Tapi di SDN 10 Bongan ini, mereka mencoba untuk memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sarana atau prasarana dalam melakukan pembelajaran, sehingga siswa merasa merdeka saat pembelajaran. Selain itu, SDN 10 Bongan juga mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat di dalam pembuatan kebun, kandang kambing, dan kolam ikan sebagai dukungan untuk pembelajaran di luar kelas. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk bahwa orang tua dan masyarakat itu sadar bahwa pendidikan itu penting bagi kemajuan bangsa, serta untuk memajukan kesejahteraan di dalam masyarakat. Ya, sekolah yang keempat yaitu Sanggar Anak Akar. Apa sih praktik baik yang mereka lakukan dalam memerdekakan peserta didik? Sanggar Anak Akar mengusung prinsip pendidikan yang memerdekakan dengan pandangan bahwa anak dianggap sebagai makhluk yang sempurna, diciptakan dengan akal dan kesadaran. Prinsip ini menekankan penghargaan terhadap keunikan dan potensi setiap anak. Sanggar ini mengajarkan bahwa merdeka tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga merujuk pada kebebasan berpikir, berekspresi, dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing anak.
Mereka mengajarkan bahwa merdeka artinya menjadi makhluk yang hendak merdeka dari tekanan, memberikan ruang bagi anak-anak untuk berekspresi secara bebas. Dengan prinsip-prinsip ini, sang anak akar menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan holistik anak-anak, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada anak, dan mendorong kemandirian serta kreativitas yang ada di dalam diri mereka. Adapun pertanyaan selanjutnya, yaitu apa praktik baik yang dilakukan oleh sekolah mitra mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Adapun praktik baik ini dilakukan di SMP Negeri 2 Kota Serang. Yang pertama terkait dengan ekstrakurikuler yang beragam. SMP Negeri 2 Kota Serang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan mereka di luar lingkup pembelajaran akademis. Contohnya keberagaman ekstrakurikuler seperti pramuka, seni musik, tari, dan lainnya. Kemudian, praktik baik selanjutnya yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Kota Serang yaitu pembuatan ekobrik. Jadi, peserta didik dapat belajar tentang pentingnya pengolahan limbah, kreativitas dalam mendaur ulang, dan dampak positif terhadap lingkungan melalui pembuatan ekobrik ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, pendidikan yang memerdekakan adalah upaya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, di mana murid atau peserta didik bebas dari tekanan baik dari dalam diri mereka maupun dari luar. Yang kedua, pendekatan yang memerdekakan didasarkan pada prinsip Among, ing ngarso sung tulade, ing madya mangun karsa, Tutpuri Handayani seperti yang diakui oleh Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, pendidikan yang memerdekakan memberikan kebebasan kepada murid atau peserta didik untuk mengatur diri mereka sendiri, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya baik secara fisik maupun mental. Oke, selanjutnya langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat berpihak kepada peserta didik yaitu terdapat beberapa langkah. Yang pertama, tentunya kita sebagai pendidik dapat melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan dan evaluasi kurikulum. Kita juga dapat memfasilitasi forum diskusi, survei, ataupun konsultasi yang melibatkan peserta didik dalam menentukan kurikulum yang sesuai. Selanjutnya, dalam pembelajaran, kita juga dapat menerapkan pembelajaran proyek dengan diferensiasi dalam pembelajaran ataupun menggunakan metode TRL ataupun mau CRT. Selanjutnya, kita dapat mengikutsertakan orang tua dan masyarakat dalam mendiskusikan kebijakan kurikulum. Kita juga dapat melibatkan orang tua peserta didik dalam pengawasan dan pengembangan peserta didik. Selanjutnya, penilaian dilakukan secara holistik ataupun terdapat penilaian asesmen atau assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Selanjutnya, dapat menyesuaikan kodrat zaman dan kodrat alam dalam pembelajaran. Selanjutnya, langkah yang dapat dilakukan yaitu kita dapat mengikutsertakan orang tua dan masyarakat dalam mendiskusikan kebijakan kurikulum. Membangun kemitraan dengan lembaga masyarakat, perusahaan, ataupun organisasi lain untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih nyata dan relevan. Dapat memberikan fleksibilitas dalam metode pengajaran dan penilaian. Selanjutnya dapat mengintegrasikan keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, serta kolaborasi ke dalam kurikulum. Tentunya kita juga dapat mendorong pengembangan secara literasi digital, mendorong guru untuk menjadi fasilitator pembelajaran, dan dapat menggunakan umpan balik dari peserta didik, guru, orang tua, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan penyesuaian terkait apa yang diperlukan. Baik, terima kasih telah mendengarkan pemaparan dari hasil diskusi kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.